Jumlah polisi yang diperiksa dan diduga terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini terus bertambah. Total jumlahnya adalah 83 orang. Artinya hampir satu kompi. Dan angka ini juga masih akan terus kemungkinan bisa bertambah lagi. Kompolnas kemudian memberikan komentar bahwa ada yang salah dengan Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda di hari Minggu malam ini? Seperti biasa akhir pekan, kami Apa Kabar Indonesia Malam juga tetap menemani Anda di Apa Kabar Indonesia Malam akhir pekan. Saya Putri Viola tentunya tidak akan pernah sendirian untuk bisa menemani Anda berbincang-bincang dengan tema yang sedang hangat pada malam hari ini. Sudah hadir para narasumber, nanti akan datang langsung menemani saya di studio dan juga akan terlibat dalam perbincangan ini secara daring. Sudah hadir di samping saya Bang Saur Siagian yang memang selalu konsisten untuk bisa mengawal kasus ini. Ini merupakan juga inisiator dari Tampak. Selamat malam Bang Saur. Selamat malam Mbak Putri. Baik. Jumlah polisi ini semakin bertambah, 83 orang bahkan. Jadi 83. Bisa kita bayangkan, ini mengingatkan saya kepada apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud MD, Kaisar Sambo. Karena betul Bang Saur, ini seakan-akan sebagai seorang kaisar, raja yang memberikan perintah sehingga kemudian semua yang di bawahnya begitu banyak menurut apa yang diperintahkan Bang Saur. Kayaknya memang ya seperti saya katakan sebelumnya, kalau polisi itu penegak hukum ini rule by man. Ya, dalam konteks ini fakta memang yang menggerakkan ini adalah saudara Ferdy Sambo. Nah, jadi itu sebabnya saya selalu berkata-kata bahwa ada sesuatu yang betul-betul fundamental sekarang di kepolisian. Mandat daripada polisi-polisi kita ini, sumpah mereka padahal mereka bekerja itu kemudian harus sesuai dengan kode etik. Betul. Ya, artinya kan sebagai penegak hukum dia harus terukur semua tindakan-tindakannya, kemudian tidak apa yang dikatakan oleh pimpinannya kemudian harus diikuti. Nah, ini fakta kan kayak apa kambing congek yang dicucu hidungnya, kemudian sepertinya tidak bisa bergerak kemana-mana. Makanya menurut saya mengapa kemudian kita penting sekarang ini mereformasi kepolisian, ini adalah faktanya. Oke. Ya toh, jadi kita harus terbuka bahwa ada sesuatu yang sekarang fundamental yang terjadi di kepolisian. Artinya ini tidak terkesan penegak hukumnya, tapi lebih kepada penegak apa keinginan daripada pimpinannya. Itu dia. Mereka tahu hukum tapi mereka melanggar hukum. Apakah karena memang perintah dari atasannya? Kemudian apakah memang menaati perintah atasan itu lebih penting daripada melaksanakan hukum? Kami bawa Anda juga untuk bisa mendengarkan bagaimana penjelasan dari Ketua Tim Khusus yang menyelidiki ataupun juga akan mengungkap kasus tewasnya Brigadir Yosua ini, Irwasum Polri, yang akan menjelaskan sebenarnya bagaimana skema ataupun juga jumlah dari personil Polri yang menjalani pemeriksaan. Ini dia. Tim sus, khususnya dalam pemeriksaan khusus, per hari ini kita telah melaksanakan pemeriksaan khusus terhadap anggota-anggota kita sebanyak 83 orang. Kemudian yang sudah direkomendasi untuk di penempatan khusus sebanyak 35 orang yang sudah direkomendasikan. Yang sudah melaksanakan patsus, yang sudah ditempatkan khusus, sebanyak 18, tapi berkurang 3. Berkurang 3, yaitu 1 FS karena sudah jadi tersangka, RR juga sudah jadi tersangka, dan RE karena sudah menjadi tersangka. Kemudian, rekan-rekan sekalian, dari personil yang sudah dipatsuskan ini ada 15 orang, penyidik melakukan pemeriksaan mendalam, maka terdapat 6 orang dari hasil pemeriksaan yang patut diduga melakukan tindak pidana, yaitu obstruction of justice, menghalangi penyidikan. Oleh karena itu, dalam waktu dekat, saya ulangi namanya, tentu 1 FS, kedua BJP HK, yang ketiga KPP ANP, yang keempat AKBP AR, yang kelima Kompol BW, dan yang keenam Kompol CP. Kalau untuk FS tentu sudah. Nah, yang kelima yang sudah dipatsuskan ini dalam waktu dekat juga akan kita limpahkan ke
penyidik. Rekan-rekan juga mendengar ada 2 laporan polisi yang sudah dihentikan oleh Barreskrim. Maka sudah menjadi tanggung jawab tim sus gabungan yang terdiri dari Itwasum, Kabarreskrim dan Propam akan melaksanakan audit investigasi terhadap 2 laporan polisi yang diterbitkan oleh Polres Jakarta Selatan. Ini sedang berjalan. Lebih bisa dipercaya itu ya. Baik pemirsa, kita sudah mengetahui berapa jumlah personel polisi yang diperiksa, kemudian sudah ditempatkan dalam tempat khusus. Bahkan dari 15 orang yang ada di tempat khusus itu kemudian 6 diantaranya ini juga diduga tidak hanya melanggar kode etik, tapi juga sudah masuk ke dalam ranah hukum pidana. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi, tapi kami juga akan bawa Anda untuk bisa mendengarkan pernyataan dari Direktur Tindak Pidana Cyber. Sedikit saya akan menjelaskan tentang perkara yang berkaitan dengan masa DVR. Dalam perkara menghilangkan, memindahkan, serta mentransmisikan secara elektronik sehingga tidak bekerja sebagai mestinya. Telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 16 orang saksi untuk saat ini. Mungkin nanti bisa berkembang. Dalam hal ini kita bagi menjadi 5 klaster. Yang pertama adalah klaster warga komplek Aspol Duren 3. Kita sudah periksa 3 orang, yaitu saudara SN, saudara M, dan saudara AZ. Dan selanjutnya klaster yang kedua adalah yang melakukan pergantian DVR CCTV. Kita sudah melakukan pemeriksaan sebagai saksi sebanyak 4 orang, yaitu saudara AF, AKP IW, AKBP AC, dan Kompol AM. Dan klaster yang 3 adalah melakukan pemindahan, transmisi, dan melakukan perusakan. Yaitu ada 3 orang sudah dalam pemeriksaan. Yang pertama Kompol BW, Kompol CP, dan AKBP AR. Dan yang keempat, klaster keempat adalah yang menyuruh melakukan, baik itu memindahkan dan perbuatan lainnya, yaitu Ijen FS, BJP HK, dan juga KBP AN. Dan klaster yang kelima perlu saya sampaikan adalah ada 4 yang terpisah. Yang pertama AKP DA, AKP RS, AKBP RRS, dan Bribka DR. Adapun barang bukti yang sudah kami sita sampai saat ini ada 4 buah. Yang pertama hard disk eksternal merek WD. Yang kedua adalah tablet Microsoft Surface. Dan yang ketiga DVR CCTV yang ada di Aspol Duren 3. Dan yang keempat laptop merek Dell milik saudara BW. Adapun untuk pasal dipersangkakan, tadi dari Pak Ketua Tim sudah menyampaikan, akan saya jelaskan, yaitu pasal 32 dan pasal 33 Undang-Undang ITE, ya, ini ancamannya lumayan tinggi, dan juga pasal 221 serta pasal 223 KUHP, dan juga pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Baik, pemirsa, Anda sudah mendengar tadi penjelasan dari pihak kepolisian, dan saya akan perkenalkan satu narasumber lagi selain Bang Saur Siagian yang menemani saya di studio. Sudah hadir Dr. M. Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dr. Nasir. Selamat malam. Baik, kami mengundang dokter, ini memang kapasitasnya adalah yang pertama yang nanti juga bisa mengomentari mengenai kasus ini adalah Bapak sebagai atau Dr. Nasir sebagai mantan komisioner Kompolnas yang juga sekarang adalah Ketua Public Interest for Police Trust, begitu. Kemudian yang kedua, nanti kami juga akan minta bagaimana pendapat Dr. Nasir karena beberapa hari ke depan, mungkin bisa Senin besok sesuai dengan rencana awal atau bisa beberapa hari ke depan, tentunya dalam pekan depan ini akan diumumkan bagaimana hasil ekshumasi. Nah, Bapak atau kami juga mengundang Pak Nasir ini sebagai Ikatan Dosen Hukum Kesehatan. Malam hari ini bisa memberikan pandangannya semoga. Baik, selain Dr. Nasir, kemudian juga ada Bang Saur sudah bergabung juga secara daring dengan kita untuk bisa memberikan pandangannya. Yang pertama adalah Bapak Arianto Sutadi selaku penasihat Kapolri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arianto Sutadi. Waalaikumsalam, selamat malam. Malam, Mas Arianto. Baik, dan juga sudah hadir bersama kita Pak Bambang Rukminto selaku pengamat kepolisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Bambang Rukminto. Selamat malam. Baik. Waalaikumsalam. Baik, langsung saja saya akan minta pandangan dan juga bagaimana pendapat Pak Arianto Sutadi melihat
ada 83 orang yang terseret total, kemungkinannya juga masih akan ada jumlah penambahan dari personel polisi yang ternyata juga punya peranan dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua ini, Pak Arianto. Bahkan Kompolnas ini mengatakan ketika melihat jumlahnya hampir 1 kompi, mengatakan bahwa ada yang salah dengan Polri. Silakan Pak Arianto. Kasus ini kan sudah jelas sekarang ya. Itu terjadinya hanya karena gara-gara satu orang Pak Sambo itu saja yang kalap waktu itu karena harga dirinya merasa terinjak sehingga dia sangat dendam pada sopirnya itu dan merancang untuk membunuh bersama dengan ajudannya dan sebagainya. Dan kemudian setelah itu dilaksanakan dan setelah meninggal, kemudian Pak Sambo itu berpikir mau menghilangkan jejaknya. Nah, terus kemudian dia panggil anggotanya. Pak Sambo kan ketua Satgasus ya. Jadi dia punya anggota yang loyal pada dia, di samping anggota yang langsung di bawah beliau itu adalah Paminal dan Provos. Gitu. Tapi ada juga yang dari Metro, ada juga dari Barreskrim, itu yang loyal dengan dia. Kemudian dipanggil lah, serentak, suruh datang. Kemudian beliau membuat skenario seakan-akan ibu itu mau dilecehkan, mau ditodong, dan kemudian Polji itu keluar, kemudian kaget, kemudian tembak-menembak lah dengan Baradae. Nah jadi 80 orang atau berapa orang yang terlibat ini adalah itu dulu gara-gara diperintah oleh Pak Sambo mendadak gitu ya. Mungkin waktu itu pertama kali juga nggak ngerti dipanggil itu apa. Nah, begitu sampai di TKP dia diperintah begitu saja. Dan sebagian ada yang loyal, sebagian ada yang suka, ada yang nggak suka gitu ya. Sehingga mereka terpaksa melakukan tugasnya itu dalam keadaan terpaksa juga ada, dalam keadaan yang memang loyal juga ada. Nah akibat daripada itulah kemudian yang tidak loyal itu tadi kan membocorkan skenario itu. Jadi dalam waktu singkat sebenarnya waktu itu sudah ketahuan itu. Jadi intinya yang orang banyak ini hampir 1 kompi ini ya karena gara-gara diseret oleh Pak Sambo dipanggil melaksanakan perintahnya dan dengan terpaksa mereka melakukan dan akibatnya sekarang itu terjerat di dalam tindak pidana ada 2 ya. Sebagian ajudannya ada berapa 3 orang atau 4 orang itu terlibat di dalam perencanaan pembunuhan. Karena dia juga ikut merencanakan berembuk sebelumnya dan kemudian sesudahnya itu juga melakukan bersama-sama. Dan kemudian yang 80 orang ini itu kan terdiri pada anggotanya Pak Sambo ya, yang macam-macam lah tugasnya, mungkin ada yang suruh bersihkan darah, ada yang disuruh menghilangkan CCTV, ada lagi yang mengantar jenazah ke sana gitu. Jadi masing-masing itu nanti akan kena sesuai dengan porsinya masing-masing. Apabila mereka berbuat dalam tindakan yang sebatas hanya karena melaksanakan tugas yang kira-kira tidak bersinggungan dengan penghapusan PKP, mungkin mereka ya cuma ringan. Tapi kalau yang menghilangkan barang bukti, kemudian menghilangkan jejak dan sebagainya itu nanti akan kena, tapi sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi kira-kira itu yang terjadi, Bu. Jadi betul, Pak. Memang peristiwa ini ya sangat mengundang orang banyak ya karena menyangkut dengan Pak Sambo itu adalah seorang direktur kepala Propam ya. Polisinya polisi kok bisa berbuat gitu lah. Tapi itulah mungkin orang lagi sial ya gitu. Betul. Jadi tidak terkendali. Akhirnya itulah. Pak Arianto, tapi melihat hal seperti ini artinya begitu kuat ya cengkraman Pak Sambo ini atau begitu kuat posisinya sehingga memiliki bawahan yang mungkin juga bisa kita katakan loyalis-loyalis sehingga mau melaksanakan perintahnya padahal perintahnya ini bertentangan dengan hukum, Pak. Seharusnya kan mereka ini puluhan orang ini kan tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang salah, mana yang benar. Nah ketika kemudian mendapatkan perintah untuk melakukan hal yang salah, mereka toh juga mau melakukannya. Begitu kuat cengkraman Pak Sambo ini. Sistem yang salah. Ya, memang selama ini Pak Sambo kan ya karirnya cepat melejit gitu. Kemudian kekuasaannya juga di samping Propam itu kan polisinya polisi ya. Bertambah lagi menjadi dan Satgas. Jadi sekalipun dia itu hanya tadinya di Indonesia hanya di disiplin polisi, tapi dia mempunyai kewenangan untuk campur tangan mengurusi kasus-kasus di wilayah gitu ya. Yang sangat menonjol itu sehingga powernya dekat. Itu membuat para anak buahnya atau bawahannya takut, Pak. Jadi sehingga kemudian apakah itu kemudian apakah jabatan pekerjaan dari Pak Sambo ini apakah kemudian membuat bawahan-bawahannya ini takut, betul-betul takut sehingga apapun yang diucapkan oleh Pak Sambo harus dilaksanakan. Begitu, Pak? Di dalam dunia kepolisian Bu, itu ada disiplin ya, Bu. Itu sudah tertanam kita dari kecil dulu itu patuh pada pimpinan gitu. Walaupun ada juga aturan yang belakang ini kode etik itu kalau pemimpin itu memberikan perintah yang tidak benar melanggar hukum
itu dia boleh menentang. Tapi norma yang kayak gini ini masih belum tersosialisasikan benar gitu. Jadi yang mungkin yang masih dianut oleh mereka itu apa? Patuh dan taat kepada pimpinan. Walaupun dalam bunyi kode etik itu patuh kepada pimpinan sepanjang melakukan tugas dalam lingkungan tugasnya dan tidak melanggar hukum gitu. Di dalam lingkungan kepolisian itu Bu, hierarki kayak gitu tuh memang sangat kuat gitu ya. Dan militer juga demikian sama saja. Jadi kadang-kadang mereka walaupun itu di luar, itu tadi yang saya katakan ya, sebagian yang tidak loyal itu ada perintah begini dia juga menjalankan tapi juga nggak rela. Makanya dia juga waktu itu hari berikutnya sudah ada yang bocorkan itu skenario Pak Sambo itu, makanya dia cepat ketahuan itu. Baik. Itu tadi memang di lingkungan polisi memang seperti itu kejadiannya. Di lingkungan polisi memang seperti itu. Dr. Nasir bagaimana melihatnya? Ya. Artinya hal seperti ini wajar dong diterima karena memang hierarkinya sangat kuat. Ya, Mas Arianto tadi ini senior saya belajar banyak dari beliau. Tapi kali ini izinkanlah saya berbeda pendapat sedikit dengan beliau. Bahwa sebetulnya tidak sesederhana yang beliau sampaikan. Ini persoalan sistem atau subsistem. Bagaimana sebuah subsistem yang ada di kepolisian akan melahirkan orang seperti FS ini bisa menjadi kadipropam. Ini kan berarti ada sesuatu yang gagal. Ada sesuatu yang menurut saya sistemnya tidak terlalu bagus. Sehingga ketika Kapolri lama memilih Pak Sambo ini menjadi kadipropam, itu juga perlu kita pertanyakan. Kriteria dan dasar apa yang dipakai, prestasi apa yang digunakan. Itu pertama. Yang kedua, jadi tidak sekadar sederhana bahwa ada kebiasaan di kepolisian patuh pada atasan. Bukan hanya soal itu. Karena ada perkap. Ada perkap yang diterbitkan oleh Kapolri 2 kali. Kapolri sebelumnya kemudian diperkuat oleh Pak Timur Pradopo bahwa kalau ada perintah atasan yang dianggap bertentangan dengan hukum, itu bisa saja dengan cara-cara tertentu itu bisa saja dilawan. Itu ada perkapnya, saya tahu persis. Jadi sebetulnya bukan itu alasannya. Alasan yang benar adalah ada sebuah sistem, subsistem yang kurang bagus, kurang sempurna. Dan saya lihat Pak Sigit, Kapolri sekarang memiliki sebuah keinginan kuat untuk merapikan dan membereskan subsistem yang tidak benar. Pertama. Sistem dan subsistem sebelum pindah, tapi sistem dan subsistem seperti apa sebenarnya yang saat ini berlaku? Subsistem pengembangan karir, orang seperti ini ada kelainan jiwa dan sebagainya, masa bisa menjadi pimpinan tertinggi, polisinya polisi, itu nggak bisa diterima oleh akal sehat. Pasti ada sesuatu, ada something wrong. Berarti untuk memberikan jabatan, untuk menaikkan pangkat, memberikan tugas sangat subjektif, begitu? Berdasarkan suka dan tidak suka kurang lebih seperti Kapolri itu. Ataupun atasan. Kurang lebih seperti itu. Harus kita nyatakan kurang lebih seperti itu. Apa dasar apa? Orang dengan prestasi bagaimana bisa menjadi kadipropam? Saya ingat kadipropam yang dulu itu luar biasa. Kadipropam sangat memang panutan dan memang benar-benar orang bersih. Kalau ini orang ini kan kita punya catatan. Selama saya menjadi Kompolnas saya punya catatan. Dulu waktu menjadi Wadirkirim di Polda Metro Jaya, beberapa kali saya mengeluh kepada Pak Krisnamurti sebagai Dirkirim tentang beliau. Dan saya lihat benar Pak Krisnamurti itu membina beliau benar. Pak Krisnamurti itu pimpinan benar pada saat itu pada beliau. Tapi ya entah bagaimana dia bisa melambung dan sebagainya. Itu pertama. Hal lain yang sangat penting adalah bukan hanya persoalan sistem tadi. Ini ada beberapa hal yang memang perlu segera diperbaiki di kepolisian. Misalnya saja persoalan-persoalan yang terkait dengan upeti. Coba diperiksa baik-baik. Bagaimana dia bisa naik pangkat? Bagaimana dia bisa mencapai karir seperti ini? Pasti ada something wrong. Dr. Nasir, jadi artinya Dr. Nasir menggabungkan dalam satu kalimat antara naik pangkat, naik karir dengan upeti, artinya harus terupeti supaya bisa naik pangkat, naik karir? Iya, dalam 1-2 hal ada seperti itu. Saya ingin mengatakan sekali lagi, polisi ini 447.000 orang. Sebagian besar itu orang baik, saya tahu persis. Tapi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang seperti ini.
Dan Baik. itu harus terdeteksi. Sistem yang mendeteksi ini harus kuat, harus ada. Dr. Nasir. Mendeteksi orang-orang yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang Baik. sebetulnya sedikit jumlahnya, tapi dia bisa menghancurkan susu sebelah. Dr. Nasir, mohon maaf, mungkin ada poin-poin berikutnya, tapi saya akan potong di sini dulu. Nanti kita akan berikan kesempatan pada narasumber lainnya juga, Pak Bambang Rukminto, Bang Silakan. Saud juga bisa berikan catatan mengenai hal ini. Kemudian juga nanti akan ditanggapi oleh Pak Arianto tadi, tapi kita akan jeda sejenak. Kami akan segera kembali saat lagi.